Halo Sobat Sehat RSUNUD, perkenalkan saya Dr. Chowahyu, salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas Udayana. Cacar monyet itu atau yang sekarang dikenal sebagai Mpox ya. Jadi kalau zaman dulu disebut sebagai monkeypox, saat ini disebut sebagai Mpox ya, dimana merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus, yakni virus monkeypox ya, masih merupakan salah satu kerabat dekat dari virus cacar ya, jadi virus cacar variola lainnya. Nah, itu adalah merupakan suatu penyakit yang ditularkan awalnya mulai dari hewan ke manusia, namun saat ini sudah bisa menular melalui manusia ke manusia. Penyakit Mpox ini ditularkan melalui penularan secara kontak, jadi kontak langsung dengan penderita, sehingga apabila kita terkena cairan ataupun terkontak dengan sesuatu yang mendapatkan terinfeksi dengan virus Mpox ini, maka pasien akan mudah tertular dengan penyakit Mpox itu sendiri. Dan yang kedua pastinya adalah orang-orang yang mengalami penurunan sistem imun. Ya, orang-orang yang mengalami penurunan sistem imun, baik itu karena usia, kemudian karena penyakit-penyakit tertentu yang menyerang sistem imun, itu sangat mudah berisiko terkena Mpox apabila kontak langsung dengan penderita Mpox itu sendiri. Gejala awal daripada monkeypox itu adalah yang pertama, itu paling sering adalah demam. Ya, gejala prodromal berupa demam, flu-like syndrome ya. Kemudian yang paling penting dari sebuah Mpox adalah limfadenopati atau pembesaran kelenjar. Ya, jadi pembesaran kelenjar sering terjadi pada Mpox, terutama apabila penyakit ini memang benar-benar merupakan Mpox. Lalu kemudian akan muncul ruam-ruam di tubuh, misalnya ruam-ruam baik di wajah maupun di tubuh, yang dilanjutkan biasanya dengan beberapa pembesaran daripada ruam-ruam tersebut. Ya, gejalanya kurang lebih antara 3 sampai dengan 17 hari ya. Jadi bisa bertahan sampai dengan 2 ataupun 4 minggu gejala ini. Kita perhatikan paling khas daripada Mpox adalah adanya pembesaran kelenjar, jadi suatu limfadenopati. Apabila ada ruam tanpa pembesaran kelenjar, maka kemungkinan penderita tersebut bukan merupakan Mpox ya. Tapi apabila ada ruam, kemudian ada limfadenopati, maka kemungkinan besar penyakit tersebut adalah adanya Mpox. Dan ruam daripada Mpox biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan ruam daripada cacar air. Munculnya juga agak berbeda. Ruam dari Mpox biasanya muncul dari wajah, kemudian ke tubuh, baru ke telapak tangan. Sedangkan kalau dari cacar air biasanya dari dada terlebih dahulu, baru keluar dia. Jadi ya, baru keluar ke telapak tangan, ke wajah. Jadi muncul yang pertama kalinya agak berbeda tempatnya. Kemudian pada Mpox biasanya lebih sedikit lesinya dibandingkan dengan cacar air, namun biasanya lesinya lebih besar-besar. Ya, beberapa lesi akan membesar. Dan memang beberapa lesi tersebut akan menimbulkan bekas sehingga susah untuk disembuhkan. Demikian memang dari gejala dari Mpox. Tapi yang perlu diingat adalah adanya limfadenopati. Apabila ada limfadenopati dan ada ruam, maka besar kemungkinan orang tersebut menderita Mpox. Ya, tadi sudah disebutkan untuk penularan cacar monyet adalah melalui kontak. Jadi apabila kita sempat kontak dengan orang yang menderita cacar monyet ataupun terkena cairan tubuh dari pasien yang menderita cacar monyet tanpa menggunakan proteksi, ya, itu bisa menularkan kepada kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagi para nakes diharapkan untuk menggunakan APD untuk kontak. Jangan lupa. Jadi bagi para nakes, APD kontak precaution itu harus dilakukan. Jadi tidak seperti pada saat COVID APD-nya, namun yang digunakan adalah APD untuk penularan secara kontak. Dan yang perlu diingat adalah hati-hati dengan orang-orang yang habis berpergian dari daerah Afrika, karena di sana jumlah kasus sedang meningkat di daerah sana, sehingga beberapa turis yang memang berasal dari negara tersebut akan dilakukan screening di bandara sebelum bisa masuk ke negara Indonesia. Namun ingat bahwa gejala prodromalnya itu antara 3 sampai 17
hari, sehingga kadang-kadang tidak terdeteksi di bandara, tapi begitu dia sudah ada di hotel atau apa, bisa saja ya baru muncul gejalanya pada saat tersebut. Yang pertama adalah kita melakukan isolasi. Ya, begitu kita merasa kontak dengan orang yang terkena mpox, maka kita harus melakukan isolasi diri kita. Ya, yang kedua, apabila muncul gejala seperti demam, kemudian pembesaran kelenjar, ya, kelenjar getah bening yang membesar, kemudian muncul ruam, segera periksakan diri Anda ke dokter. Ya, untuk dibuktikan bahwa benar akan dilakukan biasanya pemeriksaan PCR sehingga diketahui apakah benar kita terkena monkeypox ataupun tidak. Untuk pemulihan mpox tadi kurang lebih sekitar antara 2 sampai dengan 4 minggu gejalanya, dan biasanya bisa terjadi ruam-ruam sisa yang memang sulit untuk disembuhkan, namun nanti mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter kulit terdekat sehingga bisa mendapatkan terapi yang tepat. Untuk antivirus saat ini ada namanya tecovirimat, ya. Nah, itu digunakan untuk memberikan proteksi pada kita apabila terkena monkeypox biasanya, dan obat itu sudah di drop dari kementerian untuk ke beberapa rumah sakit yang ada di Bali, ya. Dan kemudian untuk vaksinasi post exposure pada penderita, jadi yang setelah kontak itu masih dipertimbangkan untung dan ruginya. Sedangkan untuk vaksinasi saat ini itu diberikan hanya untuk nakes. Jadi perlu diingat bahwa saat ini sudah ada vaksinasi ya untuk mpox, tapi hanya diberikan bagi nakes yang bekerja di ruang isolasi untuk sementara ini. Dan perlu diingat bahwa anak-anak dengan kelahiran 1977 ke atas, jadi 1977, 76 itu sudah pernah mendapatkan vaksin cacar. Ya, dan itu bertahan seumur hidup. Sedangkan anak-anak kelahiran di bawah itu, jadi 1978 ke bawah, itu belum mendapatkan vaksin ini karena sudah tereradikasi penyakitnya dari Indonesia. Sehingga pada saat itu pemerintah sudah menyetop vaksin ini dari Indonesia pada tahun 1978. Nah, vaksinnya sama sehingga bisa digunakan sebagai proteksi, sehingga orang-orang dengan kelahiran 1977 ke atas sebenarnya sudah memiliki proteksi dari vaksin yang pernah diberikan pada masa itu oleh pemerintah. Ya, monkeypox bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang. Ada beberapa bisa menimbulkan, sama seperti virus lainnya, bisa ke berbagai organ ya sebenarnya selain ruam dan sebagainya, dan juga pada anak kecil terutama bisa menyebabkan, paling sering menyebabkan kematian. Jadi kita harus berhati-hati. Namun memang kasus di Indonesia saat ini belum ada kematian ya. Jadi sudah ada 88 kalau saya tidak salah terakhir mendengar, dan belum masuk Bali, sehingga baru terakhir ada di Jawa Timur dan di Riau. Sehingga tapi belum ada satupun kematian, namun memang bisa menyebabkan komplikasi lainnya dan juga bekas tadi. Jadi jangan lupa bahwa akan ada beberapa ruam yang sulit sekali disembuhkan, dan mungkin nanti perlu berkonsultasi ke dokter kulit terdekat apabila mengalami ruam yang tidak juga menghilang. Pencegahan untuk monkeypox itu sama. Yang pertama adalah hidup sehat, program hidup sehat. Jadi dalam artian PHBS, ya, dilakukan PHBS, jadi cuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker bila merasa bahwa keluar ke tempat-tempat yang lebih ramai, kemudian yang tidak kita ketahui yang banyak wisatawan asingnya mungkin ya, jadi bisa menggunakan masker. Kemudian apabila sakit atau apa, sebaiknya segera menggunakan masker ataupun segera berobat ke dokter terdekat untuk memeriksakan kesehatannya. Demikian video edukasi kita tentang mpox kali ini. Bila kalian merasa ada gejala yang mengarah ke arah mpox, silakan memeriksakan diri kalian ke Rumah Sakit Universitas Udayana. Terima kasih.